Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan Asmaul Husna. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, pada pagi kali ini kita buka bukunya, kita memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, coba buka halaman 103 tentang indera pendengaran. Sebelum mengerjakan ini tentang indera pendengar, bagian cara merawat, cara kerja dan fungsinya, silahkan simak video berikut ini. Indera pendengaran manusia. Telinga adalah salah satu dari panca indera kita. Telinga merupakan organ pendengaran manusia. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada bagian luar ada daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi, dan ada liang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Selanjutnya, pada bagian telinga tengah ada gendang telinga yang berfungsi menerima bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, pada tulang-tulang pendengaran, bunyi diteruskan ke koklea. Bagian terakhir adalah telinga dalam. Pada bagian ini terdapat koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Pada saraf pendengaran, bunyi diteruskan ke otak. Setelah itu, terdapat juga saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan rongga telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Itulah bagian-bagian yang terdapat pada telinga sebagai organ pendengaran manusia. Proses mendengar. Bagaimana cara kerja telinga kita? Kita dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telinga kita. Adapun prosesnya yaitu getaran dari sumber bunyi menjadi gelombang bunyi dan ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Kemudian, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itulah proses cara kerja telinga kita dalam mendengar bunyi. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik.
Infrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun bagi beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba, bunyi ini masih dapat mereka dengar. Bunyi audiosonik. Audiosonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Karena frekuensinya yang terlalu besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Tetapi hewan seperti kelelawar, anjing, paus, dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini. Jadi, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang juga berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia, biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Ketiga, jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikian penjelasan tentang telinga yang merupakan indera pendengaran manusia. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Setelah menyimak video tadi, tugas kalian adalah menuliskan bagian-bagian indera pendengar, cara merawatnya, cara kerja, dan fungsinya. Cara kerja di sini adalah cara kerja telinga dalam mendengarkan. Sudah paham? Nah, setelah itu kalian buka halaman selanjutnya 106. Mengulang lagi tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bacaannya terdapat pada pembelajaran 2 tentang tong sampah dan tong sampah gotong royong ya. Silakan dibaca kembali, dituliskan gagasan pokok, gagasan pendukung di dalam ini. Setelah itu tugasnya dikumpulkan di classroom. Baiklah, pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.